Kita akan bacakan buku Uwais sangat terkenal di langit bukan di bumi, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Di pinggiran negeri Yaman, tinggallah seorang pengembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkena penyakit kulit belang-belang di sekujur tubuhnya, sehingga orang-orang sering mengejeknya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh dan sakit-sakitan. Uwais sangat sayang kepada sang ibu. Ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran. Suatu hari, ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Uwais terharu. Ia ingin sekali mengabulkan doa ibunya. Namun, bagaimana caranya? Jarak Yaman ke Makkah terlalu jauh. Lalu, dengan apa yang ibu berangkat haji dalam keadaan kakinya yang lumpuh? Guna Uwais. Uwais berniat mengendong sang ibu untuk berhaji ke Makkah. Oleh kerana itu, tubuhnya harus kuat. Setiap hari, ia berlatih mengendong lembu sehingga orang-orang mengiranya sudah tidak waras. Tibalah waktunya Uwais mengendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Ibu Uwais terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya, ia dapat melihat Makkah. Di hadapan Kaabah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibu heran. "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk syurga. Cukuplah rida dari ibu yang akan membawaku ke syurga," jawab Uwais mantap. Sebulan dari Kaabah, Uwais ketika sembuh dari penyakit kulitnya, hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah, namun ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Ia meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah. "Pergilah anakku, temuilah Rasulullah SAW dan segeralah engkau kembali pulang," ujar sang ibu merestui. Uwais bahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangganya. Namun sayang, begitu tiba di Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau sedang pergi berperang. Ia hanya bertemu dengan Aisyah. Uwais sangat sedih. Ia sebenarnya ingin menunggu Rasulullah SAW. Namun, ia juga tidak bisa melama-lamakan meninggalkan ibunya. "Aku harus segera pulang kerana ibuku menunggu di rumah. Sampaikan salamku untuk Rasulullah, ya Ummul Mukminin," ujar Uwais kepada Aisyah radhiyallahu. Ia pun pulang ke Yaman dengan hati yang sedih. Beberapa hari kemudian Rasulullah SAW pulang dari medan perang. Beliau bertanya, "Apakah ada seseorang yang mencari aku?" "Benar ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu seseorang dari Yaman datang mencarimu, tapi ia tidak dapat menunggu kerana tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama," jawab Aisyah. "Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya," ujar Rasulullah SAW kepada para sahabat suatu hari. Aisyah radhiyallahu anhu dan dua sahabat Rasulullah SAW, Ali dan Umar, tertegun mendengarnya. "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi," sabda Rasulullah SAW kepada Umar dan Ali. Uwais tidak pernah bertemu Rasulullah sehingga Rasulullah wafat. Meski tidak pernah bertemu, Uwais sangat mencintai Rasulullah. Begitu juga Rasulullah SAW mencintai Uwais dan tahu betapa Uwais mulia di sisi Allah. Berpuluh tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Para tetangga yang selama ini memandangnya sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais. Saat Uwais hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang tak dikenali saling berebut untuk memandikannya. Orang-orang tak dikenali orang tak dikenal itu berduyun-duyun datang mensolatkan dan menghantarkan Uwais ke kuburnya. Siapa orang-orang itu? Beberapa orang mengira mereka adalah jelmaan para malaikat yang sengaja turun untuk ikut menghadiri pemakaman Uwais. Uwais begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat
penghuni langit sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit, mesti tidak dikenal di bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja daripada saya. Bye.